Selamat malam pemirsa, senang sekali Headline Malam kembali hadir kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Andi Harun sampaikan visi misinya sebagai bakal calon wali kota Samarinda terkait penyelesaian problematika banjir. Sanksi sosial menanti pengendara kota Balikpapan, baik mobil dan motor, yang tidak memakai masker. Pada acara diskusi di sebuah kafe dengan tema Membangun Samarinda Tangguh Banjir, Andi Harun mengupas kondisi kota Samarinda dengan detail, mulai soal lapisan tanah yang tidak cocok membangun biopori untuk mengatasi banjir, hingga soal anggaran yang harus dikreasi agar bisa mengatasi masalah paling krusial di kota tepian. Pengerukan Karamumus secara jangka menengah dan panjang seluruh alurnya akan kita keruk. Tapi jangka pendeknya kita mendahulukan pada daerah-daerah bottleneck yang menghambat aliran. Misalnya di daerah Mengkuring, sungai yang berada di sekitar aliran Mengkuring. Kemudian di Kriamukti, di Segiri. Nah, inti dari usulan ini kan kita ingin mendahulukan dulu air ini berlari lancar dari daerah hulu ke hilir. Memang secara ideal grand desainnya adalah kita melakukan penurunan sungai terhadap semua alur sungai. Andi Harun yang berpengalaman 4 periode menjadi anggota DPRD Kaltim mengatakan, program mengatasi banjir yang dirancangnya dilakukan sejak dia duduk menjadi wali kota dan Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota begitu star. Yang dilakukan dalam jangka pendek adalah langsung mengatasi titik-titik banjir dan memperlancar aliran air agar sampai ke Sungai Karangmumus dan ke Sungai Mahakam. Tidak mungkin masyarakat menunggu kita 5 tahun baru ada bukti. Kita ingin agar di tahun-tahun pertama dan hasilnya mungkin sudah terasa di tahun kedua, atau juga di tahun pertama sudah ada perubahan, sudah ada penurunan daerah-daerah terdampak, maka kita memang akan mendahulukan daerah-daerah yang menjadi bottleneck saluran air dari hulu ke hilir. Saya tadi sebutkan misalnya di daerah Mengkuring, di daerah Kriamukti, dan di daerah sekitar Segiri. Kemudian kita pada saat yang sama mengantisipasi banjir akibat pasang Mahakam. Maka itu juga bisa ditempuh dalam jangka waktu pendek. Dipandu oleh moderator Safarudin, hadir juga pakar lingkungan Bernaulus Saragih. Andi Harun mengakui setuju dengan konsep-konsep mengatasi banjir Bernaulus Saragih, diantaranya dengan membuat pengendalian air di Muara Karangmumus. Kalau misalnya mulutnya Sungai Karangmumus kan di muara bertemu dengan Sungai Mahakam, Sungai Mahakam di daerah sini di sana dihilir kan. Seandainya di situ ada pemantauan ketika permukaan air Karangmumus sudah mulai naik, harus pompa agar di hulu surut cepat, kan gitu. Kalau misalnya normal, ya pompanya nggak usah dinyalakan. Tapi ketika Mahakam naik, sudah mau ada gejala air laut juga masuk, air Mahakam juga naik, cepat pompa. Pokoknya tugasnya pompa itu adalah menjaga agar permukaan air di Sungai Karangmumus tetap gitu loh. Kalau dia turun kan masuk air laut. Kalau dia banjir dari hulu kan naik air. Itu harus dipompa. Kenapa? Karena Sungai Karangmumus itu seperti saya bilang datar. Dia alirannya tidak kencang lagi. Mampet dia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Terus menggalakkan penggunaan masker terhadap pengendara baik motor maupun mobil di kota Balikpapan. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri hingga Dishub dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap pengendara.
Petugas gabungan memberikan sanksi teguran lisan terhadap sejumlah pengendara yang memiliki masker tapi tidak dipakai, serta memberikan sanksi disiplin berupa push up bagi pengendara yang sama sekali tidak membawa masker. Sanksi push up ini ditanggapi positif oleh pelanggar dan menjadi efek jera bagi warga yang masih enggan menggunakan masker. Karena kesalahan dari saya terlalu buru-buru untuk berpergian, jadi saya lupa untuk menggunakan masker. Nah, alhasil dihukum. Tapi nggak apa-apa Mas dengan hukuman itu? Ya, nggak masalah sih Mas. Terima aja ya? Terima aja. Sanksi sosial atau tindakan tegas yang diberikan petugas telah tertuang sesuai edaran Gubernur Kalimantan Timur. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Identitas Ilham terbuka setelah mayat dibawa ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, Pasir, guna keperluan visum. Kabar penemuan mayat segera menyebar hingga akhirnya sampai ke pihak keluarga. Dari ciri-ciri dan pakaian korban yang dikenakan, dipastikan korban adalah nelayan bernama Ilham yang dikabarkan hilang sejak 6 hari lalu ketika melaut. Ilham adalah warga Sesulung, Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penemuan mayat Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 15:57 WITA, Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menerima laporan dari Jidan, karyawan PT Kotrans Asia yang menemukan mayat mengapung di perairan Teluk Adang, Kabupaten Pasir. Dari laporan itu, KPP Balikpapan melakukan koordinasi dengan Letda Iwan Gunawan di Pos AL Grogot dan Kasat Pol Air Polres Grogot Teguh dan bergerak ke titik lokasi kejadian. Baru malam hari, mayat berhasil dievakuasi. Dengan dapat identifikasi korban ini atas nama Ilham, warga Batu Licin, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Rencananya sore ini pihak keluarga akan membawa korban ke Batu Licin guna dibawa ke rumah duka dan untuk disemayamkan di kampung yang bersangkutan. Media-media online di Kalimantan Selatan sejak beberapa hari memberitakan hilangnya Ilham. Nelayan yang melaut mencari ikan, pihak keluarga sangat cemas, apalagi Ilham sedang menanti kelahiran anak kedua dari istrinya yang sedang hamil tua. Tim Kaltim TV laporkan. Masih belum jelasnya kapan dimulai lagi proses belajar mengajar di bangku sekolah dan kuliah, mendapat tanggapan dari anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Menurutnya, para orang tua bersabar saja menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kita ikutin pemerintah saja, Pak. Apa kata pemerintah ya kita ikutin saja. Gitu. Artinya mereka punya kajian, kita nggak mungkin lah. Kalau pemerintah suruh masuk sekolah, anak kita tetap di rumah juga nggak mungkin gitu. Atau di sisi lain, pemerintah liburkan sampai bulan Januari, kemungkinan dari sampai Desember ini, terus kita mau memaksakan anak kita ke sekolah juga nggak mungkin. Jadi ikutin aja apapun keputusan pemerintah, saya berharap masyarakat mengikuti. Seperti itu. Di beberapa daerah muncul usulan menyangkut pendidikan. Daerah-daerah ingin adanya kebijakan baru yang membebaskan daerah menentukan sendiri kapan bisa mulai masuk sekolah. Alasan perlunya kebijakan seperti itu karena kondisi penularan COVID-19 berbeda antara daerah satu dengan lainnya.
Selama ini pemerintah pusat menggunakan parameter kondisi Jakarta, di mana jumlah pasien positif COVID-19 cukup besar. Padahal Jakarta berbeda dengan Kaltim, bahkan di Kaltim sendiri antara Balikpapan, Samarinda berbeda dengan di Mahakam Ulu. Menurut Aji Mirni Mawarni, saat ini yang diperlukan adalah kedisiplinan warga agar penularan virus corona tidak meluas. Sedangkan urusan mengenai kapan dimulai lagi masuk sekolah di kelas, ikuti anjuran pemerintah. Saya berharap semoga kita sama-sama berdoa untuk wabah pandemi ini bisa cepat berakhir, dan dengan menjaga bersama-sama kita menjaga diri kita, melakukan social distancing, physical distancing, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga kesehatan diri kita agar kita kuat dari tertularnya virus COVID-19 ini. Dan saya berharap masyarakat benar-benar mengikuti anjuran pemerintah. Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah. Itu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pintu gerbang gedung DPRD Kaltim Kamis kemarin dijaga ketat aparat kepolisian. Pasalnya sejumlah mahasiswa mengatasnamakan PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Unmul berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Tuntutannya seperti terdengar dalam orasi para aktivis mengenai tarif jalan tol yang mereka nilai kemahalan, serta penyaluran bantuan sosial dari Pemprov yang lamban. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang dimana pemerintah membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat. Dari persoalan tarif tol yang begitu mahal, per kilonya saja 1.200 jika kita bandingkan dengan di luar Kalimantan. Semisal kita mengambil sampel di Pulau Jawa, itu hanya sekitar Rp200 per kilometernya. Tetapi di sini, per kilometernya saja sudah 1.200. Pak, kita menggunakan APBD daerah juga, yang mana APBD yang dikeluarkan adalah 3,3 triliun, kawan-kawan. Betul, sahabat? Betul! Demo-demo para mahasiswa ini muncul kembali setelah masa pandemi COVID-19 yang memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. Namun setelah Wakil Wali Kota membuat pelonggaran yang membolehkan aktivitas di luar rumah, dengan menerapkan protokol kesehatan, kehidupan berlangsung pulih kembali. Termasuk munculnya kembali demo-demo mahasiswa yang sempat redup akibat COVID-19. Para aktivis kemudian diizinkan masuk ke gedung para wakil rakyat. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 4 Rusman Yakub dan Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, ditemani anggota Sutomo Jabir dan Ninja Listiono. Kalau secara person-person saya pikir semua anggota DPRD ini sepakat menolak tarif jalan tol yang sekarang sangat memberatkan. Kita sih mau sandaran banyak, kalau bilang Rp500 lah. Rp500 ya? Iya, Rp500 lah per hari. Karena pertimbangannya bukan karena faktor investasi tadi, bukan cuma karena ada 3,3 triliun. Kita ini penyumbang terbesar untuk dari sumber daya alam yang kita ini kita sumbangkan untuk perekonomian nasional itu cukup banyak. Mestinya pusat itu tidak hanya melihat dari sisi investasinya, tapi dia juga wajib mensejahterakan masyarakat Kaltim. Saatnya sekarang masyarakat Kaltim disejahterakan, salah satunya melalui tol itu. Entah bagaimana skemanya, ya pusat dengan pengelola jalan tol yang pikirkan.
Tentang bantuan Pemprov yang dinilai lamban, menurut anggota DPRD Kaltim dari fraksi Golkar Nindya Listiono, diakui cukup lamban. Bahkan hasil monitoring dia, penyaluran pada sepekan lalu baru sekitar 20% dari dana refocusing sebesar 500 miliar rupiah. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20% nggak sampai. Mungkin hari ini on progress lah ya, on progress karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagen ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga tidak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagen. Sebelumnya, demo mahasiswa juga dilakukan kelompok mahasiswa lain di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menuntut kejaksaan mengusut perusda-perusda yang diduga menggelapkan keuangan pemerintah. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Badan Usaha milik Desa BUMDes Bersinar Desaku yang bergerak pada unit pembangkit listrik tenaga surya memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan untuk periode Juni dan Juli bagi warga Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BUMDes Bersinar Desaku Ramsyah menjelaskan seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait adanya pemberian subsidi bagi warga yang terdampak, maka pihaknya juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama 2 bulan. Pembayaran ini bersumber dari pendapatan dari BUMDes di tahun 2019 senilai 71 juta rupiah yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak desa. Selanjutnya, melalui anggaran perubahan belanja desa di tahun 2020 ini, maka disepakati untuk mensubsidi pemakaian di bulan Juni sampai Juli dengan total pembayaran hampir 27 juta rupiah. Dengan peraturan pemerintah daerah pusat ya, artinya melalui presiden, melalui badan usaha milik negara yang kita ketahui seperti PLN, air minum, pemerintah pusat, daerah, bahkan kabupaten juga artinya melakukan subsidi. Ya kita juga seperti itu, alhamdulillah karena kita punya dana PAD, artinya pendapatan BUMDes sendiri kan hampir 71 juta di tahun 2019. Itu kan diserahkan ke desa, itu dikelola oleh desa. Nah pada tahun ini alhamdulillah hasil perubahan APBD 2020 ini pemerintahan desa mengalokasikan untuk mensubsidi selama 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli untuk membayar masyarakat seluruh pelanggan yang ada di Muara Enggelam itu akan disubsidi oleh pemerintah desa melalui dana PAD. Itu pun sumbernya tadi dari pendapatan BUMDes sendiri. Yang disubsidi ini 350. Jadi semuanya dapat 350, tetapi bagi yang lebih itu bayar gitu. Ditagih oleh panitia. 350 itu sekitar 196 KK. PLTS ini hadir membantu warga bisa menikmati selama 24 jam dengan biaya murah, yakni sebesar Rp3.000 per hari. Sebelum adanya PLTS ini, warga biasanya memanfaatkan genset dari tiap-tiap RT dengan biaya mencapai Rp10.000 per hari dan menyala hanya pada malam hari. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Masih bersama saya Rosmi Rahma, pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Proses pemilu Kada Samarinda berjalan kembali, pasangan lolos tahap verifikasi administrasi, jalani verifikasi faktual. Masa jabatan 9 anggotanya nyaris berakhir, BPD Lojanan akan menjaring calon anggota baru. Sebanyak 250 petugas dikumpulkan KPU Samarinda di Hotel Haris. Mereka adalah para petugas yang telah lolos seleksi untuk ditugaskan melakukan verifikasi faktual atas 2 calon perseorangan yang telah mendaftar di KPU. Para petugas yang terlibat dalam verifikasi faktual meliputi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS atau Panitia Pemungut Suara, dan petugas verifikasi faktual. Oleh KPU, sebelum turun melakukan verifikasi, diberikan bimbingan teknis. Dalam fintech ini memang ditekankan karena proses verifikasi akan segera dilakukan. Harus sebenarnya kan dimulai tanggal 24 sampai 12 Juli, namun spare itu yang penting kerjanya kan 14 hari. Nah, sehingga dengan melihat kondisi dan ketersediaan APD yang kita miliki, nanti rencana kami akan start tanggal 29 Juli. Nah, dalam verifikasi faktual ini kan tentu kita mengajari dan memberikan pembekalan kepada teman-teman BPS yang selanjutnya juga mereka akan memberikan pembekalan kepada tim peneliti di lapangan tim verifikasi yang jumlahnya cukup besar ya. Kalau di BPS sendiri kan sudah ada 127 ditambah tim penelitinya 500, jumlahnya itu sekitar 700 lagi petugas yang akan. 2 calon perseorangan yang akan diverifikasi faktual adalah pasangan Jairin Zain dengan Sarwono dan pasangan Parawansa dengan Markus Talo. Keduanya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi setelah menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP para pendukung melampaui batas yang ditentukan KPU, yakni 43.977 KTP. Menurut Komisioner KPU Dwi Haryono, verifikasi faktual dimulai 29 Juni 2020 selama 14 hari. Sebanyak 700 petugas terlibat dalam program lapangan ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Masa jabatan 9 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lojanan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun segera berakhir. Rencananya pemilihan anggota dan pimpinan BPD baru digelar pada minggu pertama bulan Juli 2020. Bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan anggota BPD Lojanan Ulu dibahas oleh tim musyawarah. Kepala Desa Lojanan Ulu Suparyo mengatakan mekanisme pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Pengisian BPD Desa Lojanan Ulu. Tahapan hari ini adalah rapat koordinasi antara tim sebelah dengan tim musyawarah. Saya harapkan dalam hal pemilihan ini betul-betul mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019. Ketua BPD Lojanan Ulu Biadi Bintoro yang hadir dalam rapat koordinasi rencana penyelenggaraan pemilihan BPD mengatakan, anggota BPD yang terpilih nantinya adalah wakil masyarakat yang berkualitas sehingga bisa memajukan desanya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, karena beliau adalah yang meng-SK-kan panitia berdasarkan Perpu 64 2019. Yang aja semua fair agar bersinergi, ingin menghasilkan anggota BPD yang berkualitas, yang mampu untuk membawa desa ini lebih baik. Karena sesuai dengan mutu merajut kebersamaan untuk menyongsong Lojanan Ulu yang lebih baik. Dalam struktur perangkat desa, BPD memiliki peran strategis karena punya wewenang dalam merancang peraturan desa dan juga pemilihan kepala desa. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.